Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha wa zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Baik, alhamdulillah kita ketemu lagi. Masih di kitab yang sama. Dan kitab yang paling penting. Kenapa dibilang penting? Karena kita membahas tentang tauhid nih teman-teman. Dan tauhid jauh lebih penting di atas segalanya. Sakitnya akidah, bila akidah kita memiliki penyakit, jauh lebih berbahaya daripada kena corona teman-teman. Kalau kena corona masih bisa sembuh, masih bisa hidup normal. Kalau akidah sudah rusak dan meninggal dalam kerusakan akidah, tidak bertobat, kekal di dalam api neraka. Nauzubillah. Makanya kita belajar sama-sama. Sekarang kita di halaman, kalau di buku katanya halaman 62, kalau di screen di halaman 63. Ana share screen ya. Di buku 62. Kita sampai di poin dalam hal ini. Kelihatan ya? Sam, kelihatan nggak screen-nya, Sam? Sam, baca Sam, dalam hal ini Sam. Dalam hal ini, tidak ada seorang manusia pun yang wajib diikuti kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun selain beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka bisa ditaati jika mereka mengikuti Rasul. Adapun jika mereka menyelisihi beliau, tidak ada seorang pun yang boleh menaati mereka. Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula ulil amri minkum. Ya wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, serta ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, sekarang kita masih ada di lembaran terakhir mengenai pembahasan yang kemarin nih, karena kita nggak tuntas kemarin, nggak apa-apa. Mengulangi sedikit yang kemarin ya. Yang kemarin kan kita membahas syarat diterimanya ibadah. Masih ingat gak nih? Insya Allah masih ingat karena syaratnya cuma 2. Mungkin kalau ada 200 masih dimaklumi kalau nggak ingat. Ya kan, cuma 2. Pertama apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua syarat diterima ibadah adalah mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dan kita sudah masuk di poin yang kedua nih. Jadi dalam hal ini tidak ada seorang manusia pun yang wajib diikuti kecuali Rasulullah SAW. Ya, jadi selain beliau SAW, mereka bisa ditaati jika mereka mengikuti Rasul SAW. Adapun jika mereka menyelisihi beliau SAW, tidak ada seorang pun yang boleh menaati mereka. Paham ya? Dalilnya apa? Dalilnya dari Al-Quran kok. Bisa lihat di sini nih. Yang Hisam baca tadi, surat An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasulnya, serta ulil amri di antara kamu. Nah tuh teman-teman lihat. Jadi kita wajib taat dan patuh kepada Rasulullah SAW. Jika ada yang mengajak selain
patuh kepada Rasulullah SAW dan bertentangan dengan apa yang dikabarkan atau apa yang kita dapatkan dari Rasulullah SAW, kita nggak berhak ngikutin biar sedikit pun. Apalagi mengajak kemaksiatan, ya kan? Tapi jika yang diperintahkan ketaatan dan tidak bertentangan dengan Rasulullah SAW, nggak apa-apa. Jadi kita bukan mentang-mentang berbeda dengan Rasulullah SAW, terus kita nggak taat. Padahal itu dalam hal, bukan dalam perkara agama, dan bukan dalam perkara kemaksiatan, boleh kita taat. Kayak misalnya kita kerja di kantor nih, ya kan? Suruh masuk jam 7 pagi. Oh ini nggak ada dari hadis nih, masuk jam 7 pagi nih. Anak nggak mau taat. Ya nggak gitu bro. itu mah emang males, ya kan? Anak mau masuk jam 9 aja. Ya kalau kantornya punya situ ya boleh-boleh aja masuk jam 9. Ya kan? Tapi coba aja kalau masuk jam 9 terus. 3 bulan aja. Langsung tuh punya kantor sendiri di rumah. Kenapa? Saya nggak mau ngikuti aturan kantor karena cuma taat sama Nabi Muhammad SAW. Loh, salah, gagal paham tuh namanya. Yang tadi kita perintahkan dalam perkara agama. Dan jika di luar perkara agama, jika tidak berkaitan dengan maksiat, boleh kita taat. Kayak urusan kantor. Misalnya diatur jam 12 siang, makan siang, sholat duhur, boleh. Bukan berarti kita bantah gini-gini. Ya kan? Nah, jadi misalnya tadi tuh, jadi insya Allah paham ya. Lalu saya melanjutkan lagi, Sam. Ulil amri yang dimaksudkan di sini, Ulil amri yang dimaksudkan di sini adalah para penguasa dan para ulama. Jika mereka menaati Allah, kita wajib menaati dan mengikuti mereka. Namun apabila mereka menyelisihi perintah Allah, kita tidak boleh menaati dan mengikuti mereka dalam perkara yang mereka menyelisihi suatu perintah Allah dan Rasulnya. Tidak ada satu makhluk pun yang patut ditaati secara istiqolan atau berdiri sendiri kecuali Rasulullah SAW saja. Selain beliau tidak boleh ditaati. Seseorang baru boleh diikuti jika dia benar-benar menaati dan mengikuti beliau. Inilah yang disebut yang ibadah yang benar. baik. Nah, ini juga pelajaran penting buat kita nih teman-teman. Salah satu bagian dari akidah ahlu sunnah wal jamaah bahwa kita mengikuti nih dalil dari surat An-Nisa ayat 59, di mana kita taatilah Allah, taatilah Rasul, serta ulil amri di antara kamu. Ulil amri yang dimaksud di sini adalah para penguasa dan para ulama. Tuh teman-teman, pahami nih. Seperti kita sekarang tinggal di Indonesia, penguasa kita siapa? Ya pemerintahan Republik Indonesia yang sah. Dan kita wajib mentaati dan mengikuti mereka selama mereka tidak menyelisih perintah Allah dan Rasul Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka bertentangan, kita nggak boleh taat. Ya kan? Dan tidak ada satupun makhluk yang patut ditaati secara istiklalan. Maksudnya benar-benar total sendiri gitu yang diikutin. Kecuali Rasulullah SAW. Selain beliau SAW tidak boleh ditaati. Jadi, dan alhamdulillah teman-teman, kita ini tinggal di negara Indonesia, ya Masya Allah ya, hajinya diatur, ya kan, haji diatur. Terus puasa diatur 1 Ramadan kapan, ya kan, lalu 1 Syawal kapan, lalu kita diatur juga azan, ya kan, boleh azan di mana-mana. Coba tanya sama teman-teman yang tinggal di luar negeri, mau azan susah, ya kan, mau tahu tanggal 1 Ramadan susah, mau pergi haji mungkin harus lewat negara lain karena di situ nggak diurus. Dan memang itu banyak banget kebaikan-kebaikan negara kita, pemerintah kita sebenarnya. Tapi memang mereka juga bukan manusia yang nggak punya salah. Jadi bisa jadi mereka ada kesalahan. Wajar, manusia pasti punya salah. Kullu bani Adam khoto. Tapi bagaimana kita menasehati mereka jika salah? Coba Anda tanya. Apakah dengan demo? Apakah dengan ulama yang menasehati mereka? Ya kan? Coba Anda tanya sekarang. Kalau misalnya nih, kita kan murid di satu sekolah SMA. Ingatlah zaman SMA dulu. Terus kepala sekolah bikin kebijakan baru yang merugikan masyarakat, merugikan para siswa misalnya. Misalnya masuk sekolah harus jam 4 pagi misalnya. Ya kan?
Lalu padahal belum azan subuh nih, suruh masuk jam 4 pagi nih. Murid-murid kan pada merasa dirugikan, mesti berangkat jam berapa, mesti mandi jam berapa. Apakah muridnya nih rame-rame rombongan datang ke sekolah demo di lapangan upacara? Teriak-teriak, kepala sekolah, gimana sih gak jelas, bakar-bakar ban. Coba Anda tanya aja nih, ini logika kita manusia aja. Atau misalnya, oh kepala sekolah kita dekat sama guru agama misalnya. Kita bilang, Pak Guru Agama, tolong bilangin sama kepala sekolah dong, kalau misalnya kita mesti sholat subuh dulu berjamaah di masjid sebelum kita berangkat ke sekolah dan mandi dan segala macam. Coba Anda tanya, kepala sekolah di demo di lapangan upacara, kira-kira dia mau ngomong apa? Kali gitu dia mau dinodai gitu harga dirinya, dia ya udah saya turutin, kan dia cuek aja. Tapi kalau ada yang nasehatin dengan baik ini, nah itu kan cara yang ditempuh. Dan selama kepala sekolahnya, maksudnya masih banyak peraturannya yang tidak bertentangan dengan agama, ya kita wajib patuh. Tapi kalau jika ada yang salah, kita wajib ini nasihati. Tapi bukan kita yang turun ke jalan, enggak. Para ulama, ya kan, para orang yang berilmu, gitu, ya. Moga Allah mudahkan dan negara kita jadi negara yang lebih maju lagi, insya Allah. Nah, alhamdulillah kita udah selesai pembahasan mengenai 2 syarat diterimanya ibadah. Sekarang kita masuk ke dalam inilah bahaya syirik. Bisa mau baca apa baca? Ya udah. Faiza arafta anna syirka iza khalatul ibadata afsadaha wa ahbatal amala wa sara sahibuhu minal khalidina finnar. عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Yang artinya belum, surat An-Nisa ayat 46. Wadzalika bima'rifati arba'i qawaida dzakaraha Allah taala fi kitabih. Artinya sambalitan baca. Jika engkau telah mengetahui bahwa apabila ibadah tercampur dengan kesyirikan, maka ibadah tersebut akan rusak dan akan membatalkan amalan, dan pelakunya akan kekal di neraka. Maka penting sekali bagimu untuk memahami perkara tersebut. Semoga Allah membersihkanmu dari perangkap ini, yaitu perangkap syirik kepada Allah. Allah berfirman mengenai hal ini yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang berada di bawah kesyirikan bagi siapa yang engkau dihendakinya. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Engkau dapat mengetahui perkara tersebut dengan mengetahui 4 kaidah yang disebutkan oleh Allah dalam kitabnya. Syekh berkata, jika engkau telah mengetahui bahwa apabila ibadah tercampuri dengan kesyirikan, maka ibadah tersebut akan rusak dan akan membatalkan amalan, dan pelakunya akan kekal di neraka. Maksudnya, selama engkau mengetahui bahwa tauhid adalah mengesahkan Allah dalam ibadah, maka engkau wajib mengetahui penjelasan mengenai kesyirikan. Karena seorang Baik. Nah, alhamdulillah kita sudah masuk di pembahasan baru mengenai inilah bahaya syirik. Syekh rahimahullah berkata, jika engkau telah mengetahui bahwa apabila ibadah tercampur dengan kesyirikan, maka ibadah tersebut akan rusak dan akan membatalkan iman. Tentu kita tahu ya dari pembahasan sebelumnya bahwa jika ibadah tercampur akan merusak dan menghapuskannya. Jadi misalnya contohnya gini teman-teman. Misalnya ada yang mengerjakan sholat di kuburan, di pemakaman sholat dalam rangka mendekatkan diri kepada penghuni kubur. Nih, coba ya dipahami ya, mendekat sholat di kuburan dalam rangka mendekatkan diri kepada penghuni kubur. Maka apa teman-teman? Sholatnya itu, ibadahnya itu batal dan terhapus pahalanya teman-teman. Dan justru apa yang dikerjakan itu malah akan menjadi suatu perbuatan berdosa. Dan dia dapat kekal di neraka jika dia tidak bertaubat sebelum meninggal. Nih kuncinya nih. Tidak bertaubat sebelum meninggal dan meninggalkan kesyirikan tersebut.
Jadi seseorang yang kekal di neraka karena perbuatan dosa syirik adalah orang yang tidak bertobat sebelum meninggal dan tidak meninggalkan kesyirikannya. Itu kuncinya tuh. Karena apa? Karena batal semua amalnya dan kekal dia di neraka. Seperti tadi, ya kan? Jadi udah paham nih. Kita kan udah belajar tuh kalau ibadah tercampur. Kita sudah masuk penjelasan juga seperti sholat tanpa toharoh, ya kan? Insya Allah masih ingat ya. Nggak ada yang lupa ya. Nah, lanjut Sam. Maksudnya Sam. Maksudnya adalah selama engkau mengetahui bahwa tauhid adalah mengesahkan Allah dalam ibadah, maka engkau wajib mengetahui penjelasan mengenai kesyirikan. Karena seseorang yang tidak mengetahui suatu kejelekan bisa jadi ia terjerumus di dalamnya. Seharusnya engkau juga mengetahui jenis-jenis syirik dengan tujuan menjauhinya karena Allah telah memperingatkan perihal syirik dalam firman-Nya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan. Nih, selama engkau mengetahui, kan kita udah tahu nih awal-awal kan, bahwa tauhid adalah mengesahkan Allah dalam ibadah. Nah, selain itu teman-teman, kita juga wajib tuh mengetahui penjelasan mengenai syirikan. Karena apa? Karena bisa aja kita terjatuh ke dalam kesyirikan karena kita nggak tahu satu kejelekan. Ya kan? Kita bisa terjerumus tuh ke dalamnya. Contohnya gini teman-teman. Sekarang nih ya, sekarang kita kan lagi ada, ya qadarullah, ada musibah virus corona kan? Coba teman-teman bayangin, 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu, apakah kita tahu bakalan ada virus seperti ini yang membuat kita lockdown dalam rumah selama 7 bulan, 8 bulan lebih? Enggak kan? Apa yang terjadi semenjak 7 bulan atau 8 bulan yang lalu? Kita tahunya cuma ini, anggaplah waktu awal-awal. Kita kan tahunya apa? Bahwa ini cuma virus flu, ya kan? Ini cuma ada di Wuhan. Terus cuma di Wuhan, Cina. Terus lama-lama kita belajar nih. Kita tahu juga nih, oh ternyata virus ini mematikan, karena banyak yang mematikan. Kita tahu dari berita, dari internet, dari handphone, pokoknya dari berbagai macam sumber. Kita cari tahu tuh. Kita mengetahui penjelasan mengenai corona tuh. Karena kita nggak mau terkena virus corona kan. Terus kita juga tahu nih, bahwa ternyata bisa mati, bisa meninggal karena corona. Dan ternyata kita juga tahu bahwa, oh dia menyebar lewat bersentuhan. Jadi mulai saat itu orang-orang tidak boleh bersentuhan, ya kan? Mulai social distancing. Oh, kita juga belajar. Oh, ternyata virus corona menyebar lewat udara juga. Oh, kita mulai pakai masker. Semua bertahap tuh. Dan belajar. Ada nggak yang tiba, oh gua nggak mau tahu tentang corona. Yang penting udah jalan aja. Kira-kira di jalan diapain? Di stop polisi tuh, didenda tuh. Nggak mau pakai masker, ya kan? Ketemu polisi diajak salaman, udah tambah sulit tuh hidupnya, ya kan? Terus bilang ini kok apa konspirasi segala macam. Kita pelajari benar-benar tuh. Biar apa? Kita cari tahu penjelasan mengenai corona agar kita tidak terjerumus, agar kita tidak jatuh atau kita tidak terkena virus corona. Itu baru virus di dunia, dan ini yang kita pelajari, virus syirik ini jauh lebih bahaya teman-teman. Karena syirik ini menderitanya nggak hanya di dunia, di akhirat. Yang lebih parah lagi, di akhirat kekal selama-lamanya ruginya. Kita tuh mandang remeh tuh. Enggak lah, gua kan, Anda tanya coba, tulis di chat. Paling apa yang dipahami mengenai syirik? Ada nggak yang pemikirannya bahwa syirik tuh ya adanya sesembahan selain Allah? Nah, gua nggak melakukan itu, jadi aman-aman aja. Ada nggak yang mikirnya gitu aja? Mikirnya kalau, oh yang ngasih rezeki selain Allah ada, nah itu syirik baru. Ada nggak yang mikir kayak gitu? Karena rata-rata ilmu kalam atau orang-orang ahli kalam berpendapat seperti itu. Nanti kita lihat penjelasannya. Dan kalau kita bisa tahu beda-beda syirik, jadi kayak kita tadi, kalau kita tahu tentang corona, atau gini deh, yang lebih sederhana, kita tahu nih, bakalan ada demo di depan istana, kita cari tahu tuh, oh demonya dari jam 7 sampai jam 10 malam, misalnya, atau sampai maghrib lah, dari jam 7 pagi sampai maghrib. Oh jalan yang ditutup ini aja, oh demonya tuh siapa. Nah, kita jadi kalau misalnya mau ke daerah sana, kita tahu, oh rutenya jangan lewat sini, nanti ke sini, karena kalau kita lewat sini kita bisa kena macet dan lama di jalan. Atau bahkan mobil kita bisa dirusak. Nah, dengan kita mengetahui
segala tentang itu suatu peristiwa, kita bisa tahu cara bagaimana menghindarinya. Jadi tujuan kita belajar ini biar terhindar dari syirik, ya. Makanya semoga dipahami ya teman-teman ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan perihal syirik, teman-teman. Nggak mungkin nggak diperingatkan. Karena apa? Kita pakai sendal aja kanan dulu baru kiri itu ada dalam syariat Islam. Ya kan? Terus mau pakai baju kanan dulu baru kiri, atau mau mau buang kotoran, buang ingus tangan kiri, makan tangan kanan, itu aja yang sederhana diatur. Apalagi yang berkaitan dengan syirik dan kekal di neraka, dijelasin semua. Allah Subhanahu wa taala sangat sayang sama hambanya dan tahu kalau hambanya tuh ya begitu deh. Perlu bimbingan, tapi banyak nggak orang-orang yang nggak mau belajar? Terlihat nih, kita lihat kayak kajian gini kan, yang belajar paling ya alhamdulillah 20-an, 21 nggak masalah. Bayangin kalau tahu diperlihatkan sama Allah Subhanahu wa taala neraka di bumi. Langsung pada ngaji tuh, langsung belajar semua. Karena nggak mau terjerumus dalam kesyirikan. Baik Sam, bisa dibaca Sam ayatnya Sam? Innallaha la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang berada di bawah kesyirikan bagi siapa yang dikehendakinya. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Berkaitan dengan ayat ini, Quran Surat An-Nisa, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, yang dimaksudkan dengan madu nazalika adalah dosa di bawah kesyirikan, bukan dosa selain syirik. Al-Qaulul Mufid. Beliau juga menjelaskan hal ini dalam perkataan beliau yang lain. Yang lebih tepat adalah jika ayat madu nazalika pada surat An-Nisa ayat 48 dimaknai dengan dosa di bawah kesyirikan, bukan dimaknai dengan dosa selain syirik. Karena orang yang mendustakan berita dari Allah dan Rasulnya juga dinyatakan kafir dan dosa-dosanya tidak akan diampuni. Padahal dosa perbuatan ini adalah dosa selain syirik. Seandainya kita menerima bahwa yang dimaksudkan dengan madu nazalika adalah dosa selain syirik, maka ini hanya menunjukkan keumuman saja dan nanti akan dikhususkan dengan nash atau dalil tegas yang menunjukkan dosa selain syirik bisa menyebabkan kekafiran. Kafir karena keluar dari Islam juga merupakan dosa yang tidak akan diampuni. Namun, dia bukan merupakan dosa syirik. Baik, kita lihat yang di ayat ya. Kita lihat ayatnya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Tuh. Dan Dia mengampuni segala dosa yang berada di bawah kesyirikan bagi siapa yang Dia kehendaki. Berarti pertama ada 2 poin nih. Poin pertama ada dosa syirik tidak akan diampuni. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi yang lebih menepati janji selain Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada. Dan kalau sudah dinyatakan jelas, kita harus paham dan patuh untuk menghindari kesyirikan. Dan yang kedua, Dia mengampuni segala dosa yang berada di bawah kesyirikan bagi siapa yang Dia kehendaki. Nah, lihat teman-teman. Jadi selain syirik, dosa tersebut tergantung kehendak Allah. Terkadang Allah ampuni, terkadang Allah tidak ampuni. Ya, dipahami ya. Jadi selain dosa syirik, jadi jangan berpikir semua dosa yang kita perbuat pasti diampuni Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Baca nih, Dia mengampuni segala dosa yang berada di bawah kesyirikan bagi siapa yang dikehendakinya. Makanya kita selalu minta sama Allah, dosa-dosa kita diampuni semuanya. Terus minta. Jangan pikir, udah minta ampun sekali dan udah fine, nggak masalah. Enggak, terus minta. Ya. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, yang dimaksud dengan dosa di bawah kesyirikan bukan dosa selain syirik maksudnya.
Karena ada orang yang mendustakan berita dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya juga dinyatakan kafir. Dan dosa tersebut adalah dosa selain syirik. Namun, dosa selain syirik tersebut bisa menyebabkan kekafiran juga. Ya kan? Karena kafir itu sudah keluar dari Islam dan merupakan dosa yang tidak diampuni juga. Jadi ada dosa kafir, ada dosa syirik. Semoga ini ya, semoga jelas ya. Karena kalau misalnya dosa syirik aja, dan kalau misalnya kita nggak apa, oh Anda nggak syirik, aman-aman aja. Nggak kayak gitu. Oke? Baik. Mana lagi? Sam, baca Sam. Inilah bahaya syirik Sam. Inilah bahaya syirik. Pelakunya dihalangi masuk surga. Allah Ta'ala berfirman, Inna man yusyrika billahi faqad haramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, pasti Allah mengharamkan surga baginya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 72. Allah tidak akan memberi ampunan untuk orang semacam ini, yaitu berbuat syirik. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha la yaghfiru ayyusyrika bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Inilah bahaya besar perbuatan syirik. Oleh karena itu, engkau wajib mengetahuinya sebelum kesyirikan tersebut membahayakanmu, yaitu dapat membahayakan pemahaman dan akalmu. Mari kita mengenal kesyirikan dari Alkitab, Al-Quran dan Sunnah. Nah, oke ya. Nah, kita udah mulai masuk nih pembahasan inti nih. Inilah bahaya syirik. Jadi kita udah tahu tadi apa? Dosa syirik tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Lalu kita juga dari surat Al-Maidah ayat 72 ini menjawab, sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, pasti Allah mengharamkan surga baginya, teman-teman. Ya kalau orang udah nggak diampuni, emang kira-kira masuk kemana? Di surga cuma di akhirat cuma ada dua pilihannya, teman-teman. Kalau nggak diampuni ya pasti masuk neraka kan? Dan kalau diharamkan ya berarti nggak di surga dong. Sebagaimana babi diharamkan, berarti ya nggak boleh. Dan Allah tidak akan memberi ampunan untuk orang semacam ini. Nah, dalilnya yang tadi tuh. Innallaha la yaghfiru ayyusyrika bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, teman-teman. Nih, jadi kita paham nih malam ini bahwa inilah bahaya besar perbuatan syirik. Oleh karena itu, kita wajib mengetahui sebelum kesyirikan tersebut membahayakan kita. Jadi kita beragama bukan cuma sekedar ya pokoknya jalan, pokoknya sholat, pokoknya baca Quran, pokoknya berbuat baik, pokoknya sedekah, pokoknya zakat. Enggak. Ini intinya, pondasinya. Dan bahaya, semua yang kita kerjain itu jadi sia-sia kalau akhirnya diharamkan surga kan rugi. Karena apa? Karena dosa syiriknya itu nggak diampunin. Ya kan? Maka kita mengenal kesyirikan dari kitab Al-Quran dan As-Sunnah. Ketahuilah bahwa Allah tidaklah memperingatkan sesuatu kecuali Dia telah menjelaskannya. Allah juga tidaklah memerintahkan sesuatu kecuali Dia telah menjelaskan kepada kita. Gak mungkin, teman-teman. Allah Subhanahu Wa Taala sangat sayang sama kita. Gak mungkin nyuruh kita sesuatu tanpa dijelasin, gak mungkin. Kalau guru atau teman gitu atau orang tua ke warung sana, beli apaan di warung ya kan, cuma disuruh doang beli cemilan, nah nggak jelas kan. Cemilan tuh macam-macam tuh. Kalau cemilannya Hisam tuh bisa bembeng, bisa coki-coki. Kalau Rasyad saat cemilannya apa, nasi bebek. Kalau Rasyad cemilannya lain tuh. Kalau Umi ya lain lagi cemilannya. Cemilannya nggak sama, yang satu cemilan ringan, yang satu nasi bebek. Bi mau nyemil nih Bi, apa nasi bebek itu bukan cemilan, satu makan berat. Iya kan? Nah, kalau itu kan nggak jelas. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala jelas nih, semua dikasih tahu. Yang hal
kecil-kecil aja kayak makan, kayak minum sambil duduk, makan sambil duduk itu diajarin semua. Ada dalilnya. Apalagi syirik, sesuatu yang berbuat kezoliman, sesuatu yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Dijelasin, tinggal kitanya aja mau patuh atau enggak, mau tahu cara menghindarinya atau enggak, mau belajar biar enggak kena apa enggak, gitu loh, ya kan? Dan gawat kalau kita nggak belajar, bro, ya kan? Dan bagi teman-teman yang baru gabung, nggak apa-apa, insya Allah ada di YouTube, bisa lihat dari awal terus, pakai kitabnya, insya Allah mudahin. Nggak apa-apa, penting kok, biar ini mau dibaca 5 kali, 10 kali kitabnya, nggak rugi. Insya Allah kalau kita niat, kita luruskan, dan insya Allah kita dapat ilmu bermanfaat, dan kita bisa amalin, dan bisa terbebas dari kesyirikan. Masya Allah tuh di akhirat kan, betapa bahagianya. Tapi kalau kita nggak mau belajar, kita masa bodoh, kita cuek dengan agama kita, berpikir kita udah aman, setan senang tuh. Oke bro, kita kita tikum di mana nanti pas masuk nerakanya, kata setan gitu. Apa mau kayak gitu? Nauzubillah, kita nggak mau kok. Makanya kita belajar. Dan apa? Selain dia dalam Al-Quran, udah jelas banget tuh ayatnya. Terang benderang bagai matahari di siang bolong. Nggak perlu tuh ditafsirin lagi, kalau emang makin jelas, makin dalam, makin bagus sih dengan baca tafsir. Tapi kadang kalau kita baca artinya juga udah ngerti. Coba Anda kasih lihat lagi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Coba, kurang jelas apa lagi coba? Nggak muter-muter itu bahasanya. Dan juga selain di Al-Quran, juga ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW udah jelasin lebih jelas lagi, lebih detail lagi. Jadi kalau kita mau merujuk, mengetahui kesyirikan, artinya, terus bagaimana bahayanya, kita harus cek lagi ke Al-Quran dan ke Sunnah. Bukan kita tanya sama si A, bukan tanya sama si B, tanya Ustadz A, Kiai C, Habib U, ya kan? Karena apa? Kalau kita tanya dan mereka tidak merujuk ke Al-Quran dan Sunnah, bahaya. Yang mereka bisa berikan berdasarkan logika mereka, apa yang hawa nafsu mereka. Nggak boleh. Agama ini bukan pembuat syariat, bukan kita. Kita ini pelaku syariat. Makanya Anda sering ulang-ulangin. Karena apa? Kadang kita beragama merasa kita yang buat syariatnya. Nggak apa-apa, ini sekali-sekali. Enak aja loh. Memang agama situ yang punya. Ya kan? Nah, insya Allah penjelasan ini akan disampaikan pada pembahasan berikut. Alhamdulillah.